kolam budidaya ikan nila ya. Nah kebetulan ini ikan nila berumur 1 bulan lebih. Nah ini ya, ini anakan nilanya. Jadi hari ini adalah pengurasan ikan. Kenapa ini kolam dikuras? Dikarenakan ikannya tidak mau makan dan airnya sangat kotor. Nah maka dari itu dengan cara salah satunya yaitu dengan cara ya dikuras, karena dengan beberapa pakai vitamin maupun probiotik itu juga tidak bisa untuk membuat ikan ini supaya bisa makan. Nah, karena airnya terlalu keruh. Maka dari itu cara satu-satunya yaitu kita kuras habis. Kalau saya biasanya memang menguras habis ya. Dikuras habis ini kolamnya dikarenakan air yang ada di sumur saya itu pH-nya lumayan bagus ya, maka dari itulah untuk kolam ini saya kuras habis. Nah ini ya teman-teman, ini nilainya alhamdulillah lumayan besar sudah teman-teman. Untuk nilainya lumayan besar. Ini saya pakai mesin aerator. Mesin aerator ini adalah penambah oksigen daripada kolam nila ini ya, agar ikan nila ini tidak kekurangan oksigen sebagaimana mestinya. Dan mesin ini saya memakai LP20 ya teman-teman, cuman LP20 karena sangat ketergantungan modal juga. Maka sementara saya cuma memakai LP20 ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti jika ini sudah panen, sudah menghasilkan dan saya akan berkelanjutan lagi, maka saya akan membeli mesin yang lebih efektif lagi ya, yang lebih bagus lagi untuk budidaya ikan nila. Nah di dalam sistem budidaya ikan nila ini ada beberapa faktor yang harus kita lihat, terutama kualitas air yang pH-nya memang benar-benar pas, yaitu minimal di atas 7 sampai 8 ya, paling tidak 7 sampai 8 pH air. Nah, yang kedua harus menjaga keseimbangan cuaca. Imbangan cuaca itu yaitu di saat musim hujan. Ya ini di tempat saya ini kan di saat musim hujan dan akhirnya ikan itu pada mati ya. Pada mati. Dan pada akhirnya ikan itu mogok makan, ikan nila itu mogok makan, dan salah satunya yaitu dengan cara dikuras habis untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam. Karena kotoran-kotoran yang berada di dasar kolam ini biasanya akan bisa menjadi racun amoniak karena sisa-sisa pakan yang tidak dimakannya itu, dan juga kotoran-kotoran ikan nila ini teman-teman ya. Nah inilah cara sistem budidaya ikan nila. Dan juga jika kita mau membudidaya ikan nila, maka kita harus menyiapkan beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama-tama itu adalah lokasinya yang strategis ya, yang jauh daripada pepohonan. Paling tidak ikan ini tidak terlalu terganggu dengan dengan daunan yang masuk ke kolam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas bibit paling tidak kita mencari bibit yang benar-benar bagus kualitasnya. Paling tidak kita mencari itu di peternak ikan yang sudah dapat rekomendasi daripada Dinas Perikanan atau Diskan ya. Itu. Yang ketiga, kita harus mengetahui sistem cara budidaya, yaitu sistem mesin. Jangan sampai ikan ini kekurangan oksigen. Paling tidak kita harus mempunyai mesin aerator untuk penambah oksigen. Karena ikan nila ini sifatnya adalah sifat ikan yang menyukai di air yang jernih dan air deras ya. Karena sifat mereka seperti itu. Saya yakin jika Anda tidak mempunyai mesin aerator ataupun mesin filterisasi, maka bisa disebutkan 80% itu gagal dalam budidaya ikan. Nah, yang keempat,
kita juga harus harus memberi pakan sesuai aturan ya, sesuai aturan itu minimal bisa juga 3 kali sehari, ataupun kalau prinsip saya ya, kalau saya bisa sampai 5 kali sampai 6 kali sehari ikan itu makan, menyesuaikan kebutuhan ikan itu sendiri, yaitu dengan memberinya sedikit-sedikit, tidak sekaligus banyak. Saya beri sedikit-sedikit terus sampai pada akhirnya ikan nila itu juga sudah tidak mau makan, berarti itu tandanya ikan nila sudah kenyang makan. Untuk sistem pakan juga saya mempunyai sistem kekebalan tubuh buat ikan, yaitu vitamin. Vitamin yang saya gunakan di sini adalah E4, molase, dan POC Nasa perikanan. Nah, itu yang saya lakukan di dalam budidaya perikanan nila dan ikan patin. Oke teman-teman, nah itu sedang mengisi air ya. Karena kita sistem saya di sini sistem kuras langsung isi. Jadi dia sudah mulai bisa menyesuaikan air yang baru dan air yang lama. Kalau kita sistem kuras habis namun tidak mengisi, maka di situ tidak ada penyesuaian ikan. Nah, oke teman-teman, itu cara saya. Mungkin sampai di sini dulu sistem budidaya. Nanti akan saya buat lagi video sistem cara-cara budidaya, cara pakannya, cara vitamin dan lain-lainnya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ikan nilaku sehat-sehat. Alhamdulillah sekitar umur 4 bulan, kurang sedikit 4 bulan lah, udah lumayan besar.